Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama IHSG ya. Nah, IHSG hari ini itu bisa dibilang pergerakannya lumayan oke ya. Hari ini dia naik 1% lebih, ditutup di level 6736 dengan foreign yang udah berhenti jualannya. Seminggu terakhir kan foreign itu jualan yang lumayan. Nah, hari ini ceritanya foreign itu melakukan net buy walaupun masih sangat tipis teman-teman ya. Nah, melihat indeks yang hari ini reboundnya lumayan, candlenya juga lumayan bagus, maka menurut saya pribadi indeks itu ada peluang untuk technical rebound sampai 6.800 sampai 6.830-an ya. Itu adalah resisten yang potensial untuk disentuh oleh indeks untuk saat ini. Tapi untuk reversal kembali lagi uptrend menurut saya itu masih akan panjang ya, masih akan panjang dan masih belum untuk saat ini karena dari segi sentimen sendiri belum ada yang begitu menarik ya. War masih berlanjut, inflasi masih tinggi, jadi potensial IHSG kalaupun naik maybe mentok di 6.830-an, maybe ya. So untuk saat ini kalau saya pribadi masih sama, saya masih trading pakai 30% sampai 50% total portofolio, 50% lagi masih saya parkir, masih belum saya apa-apain, saya masih menunggu kepastian ya dari indeks. Dari segi volume hari ini volumenya juga masih terbilang cukup kecil, jadi belum terlalu meyakinkan ya dari segi volume hari ini. Oke, mudah-mudahan saya salah dan mudah-mudahan indeks kembali naik dan break ATH-nya lagi. So, itu untuk IHSG. Kemudian untuk saham yang pertama saya bahas hari ini yaitu Raja, teman-teman. Nah, Raja ini salah satu saham yang menurut saya amaze banget. Hampir setiap hari itu candlenya hijau, teman-teman. Ini cuma satu aja nyempil candlenya merah. Dan hari ini dia kembali naik 20% lebih, ditutup di level 775. Jadi untuk saat ini gimana? So, buat teman-teman yang udah punya Raja, apalagi average di bawah, saat ini kalian tinggal pasang trailing stop aja ya. Nggak usah diapa-apain, set trailing stop ya. Kalau mau average up menurut saya nggak usah deh. Kenapa? Ini too risky ya. Ini too risky kalau kalian averaging up atau beli di harga sekarang. Dari segi volume naiknya juga udah mulai menipis, jadi bisa dikatakan volumenya udah mulai tren naiknya udah mulai melemah. Tapi walaupun saya bilang begitu, bukan berarti dia nggak bisa naik lebih tinggi lagi ya. Jadi untuk saat ini ya set trailing stop. Kalau mau entry sih menurut saya big no ya. Kalau saya pribadi big no ya. Kalaupun kalian mau coba-coba test market, bisalah entry dengan beberapa lot aja teman-teman. Istilahnya ngetes market. Kalau seandainya naik syukur, kalau seandainya turun udah ya, anggap belajar. Oke, so itu untuk Raja. Kalau seandainya dia konsol dan konsolnya menarik, itu teman-teman bisa consider untuk entry. Ini Raja naiknya tanpa konsol, jadi kalau seandainya dia nanti turun, bisa turunnya agak dalam juga teman-teman ya. Oke, itu untuk saham Raja. Kemudian berikutnya ada Agro. Sorry ya. Nah, untuk Agro sendiri, terakhir kali saya bahas yaitu di channel ini pada tanggal 12 Juli 2022. Ya, pada saat itu kita barengan bahas Agro dengan Breeze
karena pas banget dua-duanya rebound dan naik di atas 20%. Nah, Agro waktu itu kita sarankan beli di range 750 sampai 700. So far dia belum kena stop loss ya. Nah, pada candle ini juga saya bilang kalau saya disuruh milih antara Breeze atau Agro, I will choose Breeze. Kenapa? Karena dia polanya lebih jelas. Nah, Agro ini dibandingkan dengan Breeze itu volatilitas banget ya, volatil banget. Jadi itu yang nggak saya suka di Agro. Kita bisa lihat sendiri ya. 13 Juli dia open gap up, kemudian habis itu di bawah turun dan volumenya gede teman-teman ya. Which is mean ini bisa jadi seller. Ini bisa jadi seller dan beberapa candle terakhir juga volumenya gede ya. Jadi volume ini belum bisa dikonfirmasi apakah seller atau buyers ya. Itu mengapa saya lebih suka Breeze. Nah, mudah-mudahan sih dia bisa seperti ini teman-teman ya. Mudah-mudahan dia bisa membentuk pattern yang namanya bullish pennant dan fight back kembali melanjutkan kenaikan. Ya, mudah-mudahan bisa seperti ini. Nah, jadi untuk saat ini buat teman-teman yang udah punya plannya masih sama under 700, teman-teman bisa consider untuk exit dari Agro. Ya, kalau selama dia masih bertahan di atas itu, teman-teman bisa consider untuk keep dengan harapan dia kembali melanjutkan kenaikan. Yang buat yang baru mau entry gimana? Boleh nggak entry di harga sekarang? Boleh-boleh aja teman-teman ya. Tapi karena melihat volatilitas market yang seperti ini, kalau kalian mau entry di harga sekarang, entry-lah dengan dana yang tipis ya. 50% porsi boleh deh ya, karena ini risknya tipis. Risknya cuma sekitaran 3-4%. 50% porsi kalian boleh teman-teman entry di sini di harga sekarang. Oke, itu untuk saham Agro. Kemudian berikutnya ada BBYB. BBYB still good ya, still bagus. Terakhir kali saya bahas BBYB kalau nggak salah di candle ini bertanggal 14 Juli ya. 14 Juli 2022 yang dimana waktu itu kita sarankan beli BBYB di box kuning ini. Habis itu besoknya dia naik dan capai target pertama. Nah, untuk saat ini ya buat teman-teman yang punya BBYB menurut saya ada chance menuju ke sini teman-teman ya, ke gap di 1550 sampai 1480 ya. 1480 sampai 1560 itu adalah next target buat BBYB ya. Jadi buat yang udah beli ini BBYB kalian tinggal hold aja. Nah, buat yang baru mau entry gimana? Support sekarang ada di sini di range 1300 sampai 1250 ya. Kalau seandainya dia ke situ kalian mau entry boleh-boleh aja teman-teman ya. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 1250. Nah, jadi 1250 itu supportnya saat ini buat BBYB. Oke ya, itu untuk BBYB. Dia berjalan sesuai analisa sebenarnya. Di sini proyeksi kita waktu itu adalah dia membentuk kapan handle, dan ini sebenarnya handle-nya jadi teman-teman ya. Handle-nya jadi, dan kalau kita tarik target kenaikan dari handle-nya ini, dari pattern-nya ini, maka harusnya dia bisa lewat dari gap-nya ini, yaitu menuju ke resisten di 1600-an harusnya ya. Kalau kita bicara secara chart pattern. Tapi ya, yang namanya saham itu tidak selalu bergerak sesuai dengan chart pattern atau sesuai dengan analisa. Maka dari itu pasanglah trailing stop ya, supaya teman-teman sahamnya nggak sampai rugi ya. Oke, itu untuk BBYB. Kemudian berikutnya ada MTEK.
MTech bisa dibilang cukup oke juga ya. MTech ini nggak belum sempat saya bahas ya, tapi ini udah pernah saya coret-coret sih sebenarnya. Oke, kita bisa hapus dulu ya MTech. MTech kalau kita perhatikan setelah dia turun berjilid-jilid dari 3000 sampai nyentuh level terendahnya di 1500. Di sini beberapa hari yang lalu saya detect dia ada pattern bagus. Sorry. Ini sebenarnya ada pattern bagus, yaitu inverted head and shoulders. Dengan target ini bisa ke 2000. Nah, hari ini sendiri dia naik dengan peningkatan volume, teman-teman. Jadi sebenarnya naiknya hari ini untuk MTech itu oke. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk beli MTech, supportnya itu di 1700. Range ini teman-teman bisa entry untuk MTech di sekitaran 1750 sampai 1700 lah ya. Ini adalah range beli. Kalau seandainya dia koreksi, teman-teman bisa manfaatkan entry MTech di situ dengan target MTech bisa ke 2000 or maybe more ya, maybe bisa lebih dari itu ya. Target terdekat 2000 aja dulu. Kalau seandainya 2000 dia konsol kemudian lewat ya bagus. Oke, itu untuk MTech. Manfaatkan buy on weakness kalau seandainya MTech itu koreksi. Kemudian berikutnya ini ada saham KKGI. Ini kayaknya saham baru IPO deh. Nah, technically jujur ini menarik ya. Ini menarik. Hari ini dia naik 5% lebih disertai dengan peningkatan volume. Kalau kita lihat technical, hari ini dia tepat banget ketahan di resisten. Nah, ini konsolnya bagus teman-teman ya. Ini bisa dibilang ada double bottom. Atau kalau seandainya besok atau minggu ini dia ketahan, maka dia ada potensi membuat handle baru di sini. Ya. Support di mana? Support di 500. Jadi kalau seandainya dia koreksi, volumenya kecil, di 530 sampai 500 teman-teman bisa koleksi KKGI. Kalau seandainya dia langsung naik, maka besok teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout. Ya, dengan target dia bisa ke last high, maybe ya. Maybe dia bisa kembali ke 700-an. Jadi bisa dibilang KKGI ini saat ini lumayan oke ya, lumayan oke dan lumayan menarik buat kalian perhatikan. Support 500, resisten ada di harga sekarang yaitu 560 sampai 570 ya. Kalau seandainya lewat itu ada potensi dia lanjut naik, catalyst dia bisa nutup level gap di 630-an. Jadi untuk saat ini layak ya, ini layak buat teman-teman perhatikan. Ada potensi dia mengulang pattern sebelumnya. So itu untuk KKGI. Kemudian yang terakhir itu saya masih tertarik di IATA teman-teman. IATA ini masih oke ya. Terakhir kali saya bahas IATA, saya sarankan beli di sini di 155 sampai 150 dan sebenarnya ya masuk areal beli. Dia sempat masuk areal beli dan hari ini adalah percobaan pertama dia break resisten dan gagal. Itu menurut saya is okay teman-teman, is okay karena itu baru percobaan pertama. Nah, kalau seandainya dia turun lagi di 150 sampai 155, teman-teman masih bisa buy on weakness
di IATA. Kalau mau beli di harga sekarang gimana? Kalau kalian mau beli di harga sekarang, bagilah porsi entry kalian jadi 2 ya. Misalnya kalian mau beli ini 10 juta, bagi 2. 5 juta di harga sekarang, kemudian 5 juta yang lagi nunggu IATA break dari 173. Kalau dia turun, teman-teman jangan entry dulu ya. Lebih baik nunggu dia breakout, karena kalau dari segi tren kan sebenarnya IATA ini trennya udah mulai turun ya. Jadi akan lebih baik setengahnya itu nunggu IATA break dari 173. Dan harapannya kalau dia mampu break 173, dia bisa kembali ke harga 200-an. Oke, so itu untuk IATA. IATA sebenarnya masih oke dan masih bisa ya buat diperhatikan. Support 150, under itu bisa consider untuk out. Sekian bahasa kita hari ini, semoga bermanfaat dan selamat malam.